Saudara-saudara, ketika kita bicara tentang kenyataan keragaman di negara kita, di Indonesia, seringkali kita bertanya, dan sangat mendasar pertanyaan ini, apa sih keragaman itu? Kita tahu bahwa kita berbeda-beda, kita tahu bahwa kita berasal dari suku, agama, budaya, kita bercakap-cakap, bertutur dengan bahasa yang berbeda-beda. Tetapi ketika kita membahas keragaman, apalagi dalam bingkai negara bernama Indonesia, seringkali diskusi atau percakapan tentang keragaman itu menjadi tidak mudah. Karena lalu yang terjadi adalah, ya sudah, itu kan kamu, ini aku, gitu kan. Orang lalu bertanya, apakah toleransi atau apakah sikap kita terhadap keragaman itu mesti satu? Apakah sikap kita terhadap keragaman itu membiarkan? Apakah sikap terhadap keragaman itu lalu pasif begitu saja? Padahal negara ini mesti maju, mesti berproses, mesti berevolusi dalam sebuah bingkai keadaban yang kita inginkan tentu saja makin maju, makin beradab, dan makin menempatkan keragaman itu sebagai sebuah sumber daya, sebagai sebuah tenaga, energi untuk, sekali lagi, makin maju itu. Tidak mudah memang membicarakan keragaman. Hari ini di dalam episode Nalar Talks kali ini, kami mendapatkan kehormatan ada seorang tamu, sahabat lama sebenarnya, Mas Najib Aska. Mas Najib Aska ini sekarang adalah dosen di Sosiologi UGM. Mas Najib juga sekarang mengambil peran sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di PBNU, Ormas Islam terbesar di Indonesia. Tapi saya merasa perbincangan kita dengan Mas Najib Aska ini bukan karena titel beliau, bukan karena pekerjaan, bukan karena jabatan beliau, melainkan karena Mas Najib Aska ini punya pengalaman yang unik selama sekian tahun. Saya lupa pertama kali kapan mengenal Mas Najib Aska. Yang jelas sudah lebih, kalau cuma 20 tahun sudah lebih saya mengenal Mas Najib Aska. Jadi kita akan berbincang-bincang bersama dengan Mas Najib Aska mengenai satu topik yang tadi saya sampaikan tadi, mungkin ringan, mungkin berat, sering diungkapkan, sering diucapkan, tapi pemaknaannya menantang. Kita akan mulai perbincangan kita dengan Mas Najib. Mas Najib, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Yan. Senang ketemu lagi. Senang ketemu lagi, selalu senang ya Mas ya kalau ngobrol. Terima kasih Mas berkenan berkunjung, berkenan hadir menjadi saya mengatakan narasumber ini bukan seminar, tapi menjadi teman bincang-bincang dengan teman-teman di Nalar itu Mas. Cocok. Tentu saja kalau saya kenal Mas Najib sudah cukup lama, tapi mungkin Mas Najib ingin dikenal sebagai apa sebenarnya sih Mas? Selama ini Mas, saya tahu aktivitasnya banyak sekali, tapi gimana panjenengan menggambarkan diri sendiri Mas? Yang pertama saya kira saya sebagai sosiolog, saya kira itu yang terpenting. Ya, karena memang ini satu pekerjaan saya, kira gitu. Saya sekarang ini menjadi dosen di Departemen Sosiologi UGM. Dan ini memang saya kira memang obsesi saya sejak dulu. Saya SMA di jurusan IPA dulu ya, kira-kira gitu. IPA saya. Saya SMA 1 Pekalongan, saya lulusan IPA. Tapi sejak lulus saya sudah langsung mendaftarnya sosiologi. Langsung meninggalkan keipaan saya itu ya. Daftar sosiologi UI UGM. Tahun pertama saya tidak diterima, jadi saya, kalau teman-teman yang sempat gap year jangan minder. Saya termasuk contoh orang yang gap year. Saya 1 tahun tidak diterima kuliah, dan saya memutuskan tidak kuliah dimanapun, karena saya memang merasa waktu itu persiapan saya minimal. Saya menyiapkan diri, lalu tahun berikutnya saya mendaftar lagi dan masuk di Sosiologi UGM. Jadi memang itu sudah menjadi apa ya, semacam obsesi saya. Menjadi sosiolog itu sesuatu yang menarik bagi saya, bahkan sejak masih SMA, bahkan ketika saya kuliah di IPA, kira-kira begitu ya. Jadi itu, dan itu saya kira kemudian memang mewarnai hidup saya. Tadi kalau disampaikan oleh Mas Yan, topik kita mengenai keragaman ya. Kalau boleh jujur, sebenarnya saya lahir dan besar di lingkungan yang cenderung seragam. Oh gitu Mas ya? Saya itu lahir dan besar di sebuah kampung namanya Kauman.
Desa Kauman di Kota Pekalongan. Di Pekalongan. Itu kampung yang sangat homogen. Hampir semuanya Muslim. Ya. Dan hampir semuanya mungkin santri bahkan, kalau mau dibilang. Jadi Mas sangat pesantren juga dulu? Saya tidak di pesantren, cuman lingkungan kami sangat santri ya. Jadi Masjid Kauman itu misalnya hanya ya 200 meter dari rumah kami. Jadi itu menjadi keseharian saya. Melewatkan waktu luang pun kira-kira di situ sambil tiduran, ngobrol dan semuanya. Jadi itu saya lahir dalam sebuah lingkungan yang sangat homogen, yang sangat seragam, kira-kira begitu ya. Bahkan kira-kira waktu dulu masa kecil saya itu saya ingat saking apa ya, mungkin fanatik atau apa orang-orang di kampung saya itu kalau ada, mohon maaf, ada anjing masuk kampung itu bisa mati, tidak selamat karena ini dianggap najis dan sebagainya. Jadi itu proses yang menarik karena kemudian saya mengalami transformasi yang panjang ya, termasuk pernah menjadi aktivis Islam dan bahkan saya itu pernah ikut dalam training-training di sebuah gerakan yang kemudian disebut sebagai gerakan NII. NII? Negara Islam Indonesia. Oh, pernah Mas? Bisa dibayangkan ya. Jadi sampai di titik mana saya berada dalam dalam sebuah lingkungan gerakan Islam yang oleh Sidney Jones dalam sebuah reportnya kemudian disebut sebagai Neo NII ya, Neo Negara Islam Indonesia. Tapi alhamdulillah saya kira proses yang panjang saya ya seperti hari ini saya menjadi seorang sosiolog, saya menjadi ya sampai titik tertentu mungkin aktivis gerakan pluralisme ya, termasuk menjadi wakil sekjen pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya kira yang tapi juga sempat jadi wartawan. Oh iya betul. Saya kira itu gimana itu fase penting yang juga penting saya kira. Ya betul. Jadi saya sempat bekerja sebagai wartawan ketika saya masih kuliah di S1. Jadi saya itu kuliah masuk UGM itu tahun 87. Saya tahun 92 mulai bergabung dengan teman-teman yang waktu itu menerbitkan sebuah tabloid namanya Detik. Tabloid Detik sekarang udah nggak ada lagi, udah almarhum. Itu bagian dari artefak Orde Baru. Dulu pemimpin redaksinya namanya Eros Jarot ya, Mas Eros itu dia seniman, budayawan, aktivis juga kira-kira begitu yang waktu itu menjadi pemimpin redaksi. Saya bekerja di situ sekitar 2 tahun sampai kemudian mengalami pengalaman pemberedelan ya Mas Yan. Itu pemberedelan ceritanya gimana Mas? Bagi teman-teman yang banyak mungkin yang menyaksikan nalar ini mungkin belum lahir Mas. Betul. Jadi tabloid Detik lahir sebagai media dalam tanda petik mungkin alternatif ya, karena waktu itu tidak umum sebuah media yang menjadikan politik justru sebagai fokus utamanya, komoditas utamanya. Jadi kami memfokuskan berita-berita politik dengan cara-cara yang mungkin tidak biasa pada waktu itu. Secara terbuka kami membuka misal ada konflik internal di pemerintahan misalnya itu, misalnya mengenai gerakan oposisi. Jadi itu kami terbuka melakukan itu dan mayoritas hampir semuanya ya, kecuali segelintir orang, semuanya aktivis pers mahasiswa Mas Yan. Tabloid Detik itu, teman-teman. Ada Mas Torik misalnya gitu, ada Mas Dalipin. Bukan, Muhammad M. Torik. M. Torik yang ini, UGM, M. Torik ekonomi. Ada Mas Dalipin, ada macam-macam, Ayayan. Jadi semuanya, jadi memang kami frameworknya aktivisme, kira-kira gitu ya. Kemudian yang kemudian dimasukkan ke dalam industri media. Jadi memang karena karakter Detik yang tidak umum itu pada masa Orde Baru, lalu kami memang tidak berumur panjang. Jadi hanya 2 tahun ya. Kami tahun 94 bulan Juni. 4 bulan Juni. Ya, bulan Juni 1994 setelah terbit kira-kira 2 tahun. Atau bahkan itu berarti pada era yang mirip-mirip dengan Sri Bintang Pamungkas. Ya, betul. Pak Bambang Wareh di recall dari Golkar. Kira-kira begitu. Itu, ya? Kira-kira begitu. Jadi memang fase orang sebut secara teori biasanya pre-transition period. Jadi transisi oleh 98, tapi fase menjelang transisi itu ya antara lain momen penting 94 itu karena terjadi pemberedelan pers waktu itu terhadap Tempo, Detik, dan Editor. 3 media yang cukup kritis. Dan itu pertama kalinya dalam sejarah Orde Baru pemberedelan pers yang kemudian diikuti oleh gerakan protes yang relatif meluas di banyak kota. Jadi biasanya pemberedelan pers itu sudah sering terjadi, ya berkali-kali Kompas pernah, Tempo sebelumnya pernah dan ya adem-adem saja. Tapi 94 itu saya kira memang ada kurun di mana kelas menengah sudah mulai makin kuat, termasuk dinamika di kampus makin berkembang. Jadi itu yang dilakukan protes-protes yang relatif meluas di Jakarta, di Surabaya, di
Jogja tentu saja, sampai di Madura, sampai di banyak kota. Betul. Saya ingat itu. Betul. Jadi itu tempatnya memang salah satu momen yang menandai saya kira titik-titik krusial ya menuju ke reformasi. Ya, kemudian saya kira 96 ya, kita tahu 96 Kuda Tuli itu. Kuda Tuli. Nah, itu kira-kira gitu. 94 Juni, lalu Kuda Tuli 27 Juli ya. 27 Juli betul, lalu 98. Jadi saya memang punya pengalaman yang agak panjang dan itu waktu itu saya belum lulus. Jadi mohon maaf ini. Saya itu lulus S1 9 tahun akhirnya gara-gara itu. Tapi karena waktu itu kan banyak yang seperti itu, Mas. Banyak yang seperti itu, betul. Jadi 94 saya di Jakarta, 92 saya di Jakarta, sampai 95, kira-kira begitu. Ya. Sempat telah didetik, kami teman-teman itu sempat menerbitkan satu media lagi namanya Tabloid Simponi. Itu terbit hanya satu edisi. Jadi itu Juni pemberedelan Detik, lalu terbitnya yang ini Simponi itu kalau tidak keliru 5 November ya, pas hari ABRI ya kalau nggak keliru ya. ABRI itu 5 Oktober. Oh 5 Oktober ya, saya nggak tahu 5 Oktober atau November, saya lupa. Pokoknya itu terbit, lalu dibredel pada saat itu juga karena apa namanya itu surat izin pemimpin redaksi kami dicabut oleh PWI, Persatuan Wartawan Indonesia yang waktu itu ya organnya Orde Baru. Ya, jadi PWI itu bukan organisasi independennya wartawan, itu adalah instrumennya negara untuk mengontrol. Kira-kira begitu. Ya. Menarik ya Mas ya. Nah pengalaman seperti ini Mas, menurut saya mungkin ini saya perlu menyampaikan kepada para pemirsa dan pendengar Nalar beberapa istilah tadi. Kuda Tuli itu adalah singkatan dari kerusuhan 27 Juli. Itu adalah saat ketika kantor PDI Perjuangan itu diambil alih, diserbu oleh PDI yang bukan perjuangan saat itu, PDI Suryadi. PDIP dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Ini saya perlu Mas karena sebagian saya nggak tahu yang mendengarkan, yang menyimak Nalar ini teman-teman generasi muda yang mungkin tidak mengalami langsung peristiwa itu. Saya tidak mengatakan bahwa Mas Najib dan saya terlalu tua, tetapi saya kira konteks ini penting, saudara sekalian, karena memang saat itulah terjadi transisi dari periode yang otoritarian di zaman Orde Baru menjadi yang sekarang ini kita sebut orde atau zaman yang mungkin lebih demokratis, dan periode itu disebut dengan masa-masa reformasi. Nah Mas, kembali ke cerita atau ke pengalaman Mas Najib tadi. Ya. Dari lingkungan yang sangat homogen Mas. Kemudian kalau kita langsung secara cepat melihat sekarang ini, Mas Najib itu justru tokoh yang selalu menyuarakan keberagaman. Kita hidup di bangsa yang majemuk. Itu turning point-nya di mana, Mas? Bagi Mas pribadi, kemudian yang ikut menentukan pilihan-pilihan selanjutnya. Saya kira itu dimulai di masa SMA akhir saya. Jadi waktu itu meskipun saya waktu itu adalah aktivis di organisasi Islam yang namanya PII, Pelajar Islam Indonesia. Ya. Saya sempat jadi ketua PII di Kota Pekalongan. Tapi pada saat yang sama PII itu punya tradisi yang bagus, yaitu tradisi intelektual yang terbuka. Kami terbiasa mendiskusikan buku-buku terbaru yang terbit. Misalnya bukunya siapa waktu itu, Cak Nur terbit, kita diskusikan. Bukunya Gus Dur misalnya kita diskusikan. Bukunya misalnya waktu itu Ahmad Wahib, salah satu yang penting ya, pergolakan pemikiran Islam itu kami terbiasa mendiskusikan gagasan-gagasan yang baru, yang mungkin liberal, yang emansipatoris kira-kira gitu. Jadi itu saya meskipun saya sempat tercerita tadi ikut trainingnya Neo NII, tapi saya tidak sempat sampai masuk ke dalam jaringannya. Iya, jaringannya atau masuk dalam sfer ideologis mereka. Saya memperlakukan itu sebagai satu pengetahuan, wawasan. Saya menarik jarak dari itu. Saya memilih, saya kira saya bukan di situ. Kira-kira begitu ya. Garis saya adalah gagasan Islam progresif, ya, gagasan Islam terbuka yang saya kira dikembangkan oleh pemikir-pemikir yang saya sebut tadi, ada Gus Dur, Cak Nur, MH dan lain-lain itu. Kira-kira begitu ya. Kemudian ketika saya masuk UGM, bahkan saya masuk UGM 87 ya, di sosiologi UGM. Saya bahkan ketika masuk UGM itu sempat awalnya berpikir saya ingin masuk GMNI, Mas. GMNI? Ya. Kenapa? Karena saya merasa saya sudah khatam istilahnya kalau di tradisi santri itu dengan PII. Training saya sudah advance, training tertinggi. Sudah selesai. Tidak kepengen ke HMI, Mas pengennya GMNI. Ingin wawasan yang baru, karena diskursus yang saya ikuti, yang saya bangun pada waktu itu adalah kira-kira
Islam tidak akan pernah menjadi kekuatan dominan sebelum mampu membangun titik temu dengan gagasan kebangsaan. Jadi kalau Islam membangun gagasan cita-cita politik yang eksklusif, dia selalu akan marginal. Selalu akan marginal. Ya, jadi ini terbukti sampai sekarang ya? Ya, karena itu. Jadi ketika Islam mampu membangun titik temu yang kuat dengan cita-cita kebangsaan, maka di situ dia akan menjadi kekuatan utama, kekuatan mainstream. Jadi karena itu saya bilang, wah kayaknya saya perlu perlu khazanah yang baru. Itu gerakan nasionalisme ya. Itu sempat pikir begitu. Nah, cuman aja kebetulan nasib saya tidak berpindah gitu karena saya awal mahasiswa baru, kebetulan saya ketemunya dengan orang namanya Yahya Khalil Stakuf. Yang sekarang menjadi ketua umum PBNU itu. Dia senior saya di sosiologi kebetulan. Gus Yahya itu sosiologi angkatan 84, saya angkatan 87. Saya ketemu sejak di kampus. Iya, ketemu sejak di kampus. Kami kira-kira sejak awal mahasiswa baru saya sudah berkenal dengan beliau, bergelut gagasan dengan beliau, dan saya menemukan gagasan-gagasan luar biasa yang tadi yang saya bayangkan itu. Jadi bagaimana perjumpaan gagasan keagamaan, keislaman dengan kebangsaan itu ya saya temukan pada beliau itu, melalui beliau itu pergumulan yang panjang kemudian sehingga saya kepincut beliau jadi nggak jadi ke GMN ini. Ya, sangat dipahami Mas. Ya, karena beliau waktu itu ketua HMI. Meskipun beliau juga akhirnya yang membubarkan HMI di Visipol. Karena waktu itu kan asas tunggal. Ada konflik di antara HMI sendiri, mau dia mengatakan kita nggak usah ikut-ikutan konflik. Kita membangun aja kira-kira gerakan sendiri di Visipol yang sampai sekarang masih hadir, namanya Jamaah Musola Visipol namanya, JMF. Itu pendirinya beliau. Sekarang namanya memang sudah berubah menjadi Jamaah Muslim Visipol. Kalau dulu Jamaah Musola Visipol. Apa perbedaannya? Dulu menarik karena Jamaah Musola Visipol ini yang ngumpul bukan hanya orang Muslim Mas di situ. Teman-teman Katolik, Kristen ikut diskusi karena kita mendiskusikan buku-buku terbaru, misalnya Peter Berger waktu itu bukunya terbaru apa, buku neomarxisme yang baru misalnya Francis Hardiman waktu itu bukunya terbit, Mazhab Frankfurt misalnya. Kita diskusikan di musola. Jadi yang ikut diskusi di musola itu bukan hanya Muslim. Ini menjadi ruang bersama. Kira-kira itu membicarakan gagasan-gagasan ilmu sosial, gagasan-gagasan yang merupakan titik temu dari berbagai arus pemikiran. Di situ mulai bersemi. Nah, saya kira saya semakin mengental, saya kira titik temu tadi itu ya. Jadi oplosan antara jejak warisan keagamaan Islam saya yang kental dari kecil itu, lalu di kuliah ramu dengan konsep tadi. Kira-kira begitu. Sampai kemudian di Detik kan juga begitu. Detik kan kira-kira sangat maju. Di situ sangat maju. Waktu itu di Jogja kan juga ada Intervide ya Mas? Betul, Intervide, ya betul. Masih juga terlibat? Saya tidak spesifik ikut. Ya itu saya sekali menjadi partisipan, tapi tidak pernah menjadi volunteer atau menjadi pengurus ya. Ada beberapa teman kan di situ, masuk ID misalnya ada sempat intensis itu, Yerusalem dan lain-lain. Saya beberapa kali ikut saja, tapi tidak pernah menjadi eksponen penting dari Intervide. Kalau kemudian sekarang di NU ini ceritanya gimana Mas? Masuk ke struktural gitu kan. Saya waktu membaca berita itu saya senang sekali. Wah ini Mas Najib Asgar jadi wakil sekjen ini di NU. Gimana Mas? Jadi satu memang kultur saya NU. Di Pekalongan itu, di Kauman itu NU. Itu kira-kira mayoritas NU lah. Bapak ibu saya NU. Bahkan nenek saya itu salah seorang pendiri Muslimat NU di Pekalongan. Jadi di kantor Muslimat Pekalongan, kota Pekalongan itu salah satu foto yang tertampang di situ adalah nenek saya, Mbah Nadiroh namanya. Beliau aslinya dari Tasikmalaya, kemudian menikah dengan mbah saya, jadi bapaknya ibu saya, lalu jadi orang Pekalongan, jadi tokoh NU Muslimat dan sebagainya. Jadi memang satu secara kultural saya itu NU, ya memang dari kultur. Tapi kemudian secara politik dalam tanda petik saya itu ikutnya PII yang kira-kira adalah kalau dalam spektrum politiknya lebih dekat kepada Masyumi, Mas. Jadi memang ada sejarah politik Indonesia itu yang tidak semua paham ya. Jadi NU dan Masyumi itu kan dulu satu awalnya pada awal kemerdekaan itu. Tapi kemudian karena konflik internal pada tahun 52 kalau nggak salah, NU itu keluar dari Masyumi menjadi partai tersendiri. Nah, ini. Lalu sebagian orang NU ada yang ikut partai NU, ada yang tetap di Masyumi meskipun NU. Nah, bapak saya kayaknya berada di stream yang ini. Ini saya kira sama dengan bapaknya Nurholis Majid, bapaknya Cak Nun, sebagainya itu NU mereka, Jombang kan. Tapi kemudian secara politik di sini. Jadi tidak ikut partai NU. Karena memang dulu fatwanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu ya NU itu ikut Masyumi sampai beliau meninggal. Kira-kira begitu. Jadi ini masih mengikuti fatwanya Hadratus Syekh. Sementara yang ikut partai NU
ini karena fatwanya Kiai Haji Wahab Hasbullah yang berijtihad bahwa kita perlu partai sendiri. Nah ini, jadi memang dua-duanya NU tapi kira-kira berada dengan dua vehicle berbeda. Dua vehicle yang berbeda. Ya, kemudian karena itu saya punya akar NU, tapi kemudian ketika ketemu dengan Gus Yahya dan saya sampai seterusnya sampai setelah selesai kuliah dan sebagainya saya masih cukup aktif berkomunikasi dengan Gus Yahya. Jadi saya mengikuti gagasan dia, saya kira dia juga mengikuti perkembangan gagasan saya, sehingga ketika beliau terpilih sebagai Ketua Umum PBNU di akhir ya tahun 2021, Desember 2021 ya, lalu membentuk kepengurusan baru, saya diajak untuk bantu. Kira-kira begitu. Tanggung jawab utamanya apa, Mas? Wakil Sekjen itu tanggung jawab utama. Ya, saya Wakil Sekjen di PBNU. Secara umum kira-kira area bidang saya adalah dalam hubungan antar lembaga. Jadi agak eksternal lah kira-kira gitu ya, hubungan dengan berbagai pihak. Tapi secara lebih khusus saya selama ini yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini, saya banyak diberi tugas tanggung jawab untuk urusan-urusan internasional. Jadi untuk urusan hubungan internasional, kerjasama internasional, event internasional atau movement internasional, saya biasanya dilibatkan atau diajak oleh Gus Yahya untuk ikut bersama, untuk terlibat dan seterusnya. Nah, kalau begitu Mas, kembali ke soal titik balik tadi ya Mas ya, dan atau bukan defining moments lah kalau saya boleh bilang itu ya. Penjenengan kemudian embrace berbagai aliran atau pemikiran yang lain itu yang memperkaya. Kalau Mas Najib sekarang melihat situasi kita ini secara umum gitu Mas ya. Bagaimana sebenarnya pertama tentu saja pemahaman penjenengan sendiri mengenai keragaman ini. Tapi yang kedua juga bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia yang majemuk ini loh Mas, itu menyikapi atau menghadapi atau hidup dalam situasi keragaman ini. Bagaimana Mas? Saya kira itu memang realitas kita ya. Kita miliki bahwa memang kita hidup dalam keberagaman dan sebenarnya alhamdulillah dari sangat awal, dari dini hari perjalanan kebangsaan kita, saya kira gerakan kebangsaan atau nasionalisme itu cukup kuat dan itu relatif hadir di semua segmen, ya, termasuk di kalangan agama, misalnya gitu. NU misalnya, saya kira merupakan gerakan keagamaan yang dari awal menempatkan isu dan gagasan kebangsaan itu sebagai fondasinya. Salah satu hal terpenting yang dilakukan oleh NU saya kira pada dini hari kemerdekaan Republik Indonesia adalah yang sekarang menjadi kemudian diperingati dengan Hari Santri itu adalah adanya fatwa jihad. Fatwa jihad itu fatwa yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh atau pendiri dan Rois Am waktu itu Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam fatwa itu disebutkan bahwa membela kemerdekaan itu wajib hukumnya bagi Muslim. Ini sesuatu yang luar biasa. Fatwa jihad. Dan ini nggak ada di dalam dunia internasional. Waktu itu ulama yang berani saya kira berijtihad. Saya kira itu ijtihad, salah satu ijtihad paling awal dalam dunia Islam yang melihat kebangsaan itu sebagai sesuatu yang kompatibel dan bahkan koheren dengan gagasan keagamaan. Iya, benar. Bukan dua yang terpisah, kira-kira begitu. Jadi mempertahankan kemerdekaan wajib. Itu wajib hukumnya bagi Muslim yang berada di circle itu ya, terutama karena waktu itu kan konteksnya menjelang masuknya tentara sekutu ke Surabaya. Itu kan lahirnya fatwa itu kan itu. Ya, tanggal 22 Oktober itu menjelang kemudian akhirnya terjadi 10 November itu. Kira-kira konteksnya 45. Jadi tidak lama setelah 17 Agustus waktu itu situasi pemerintahan juga masih amburadul saya kira, masih nggak jelas kira-kira gitu ya. Soekarno juga nggak punya tentara, siapa yang mau dikerahkan kalau ada tentara sekutu masuk, misalnya kan waktu itu fatwa jihad keluar. Iya, hadirlah fatwa jihad dari Nahdlatul Ulama, dari Rois Am Nahdlatul Ulama yang mewajibkan umat Islam di wilayah tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan. Ini sesuatu yang luar biasa Mas ya. Bahkan dalam perspektif global, ini sesuatu inovasi keberanian intelektual yang dahsyat. Tampaknya tidak ada di negara lain yang kira-kira ulama ya atau perhimpunan ulama, karena NU kan adalah perhimpunan ulama ya, Nahdlatul Ulama itu kebangkitan para ulama, itu yang berani memutuskan bahwa
negara bangsa ini, nah, kira-kira itu ya. Kemudian ini sekarang kemudian yang dikembangkan terus-menerus oleh Gus Yahya adalah negara bangsa itu sesuatu yang koheren terhadap gagasan keagamaan. Jadi bukan sesuatu yang, karena ini kan tidak lama ini peta pemikiran Islam dan gerakan Islam pada umumnya masih belum, baru saja jatuh dari khilafah Turki Utsmani. Yang waktu itu sebelumnya struktur politik itu kehilafahan. Negara bangsa itu kan baru. Ya kan? Yang 45. Kira-kira begitu ya. Jadi secara teks keagamaan belum punya rujukan-rujukan yang solid mengenai itu. Belum ada. Belum ada. Kitab-kitab itu kan diproduksi tahun 1000 bahkan sebelum tahun. Jadi ini salah satu contoh di mana saya kira agama dan gerakan keagamaan di Indonesia secara khusus lagi adalah Nahdlatul Ulama. Saya kira sudah dari sangat awal dini hari itu sudah merumuskan kebangsaan ini sebagai bagian penting dari agama. Dan kita tahu, saya kira yang kemudian sekarang ini dipakai di mana-mana kalau ada acara NU, lagu namanya Yalal Waton itu kan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan. Kira-kira. Dan kalau kita lihat dari perspektif sejarah ya Mas ya, itu kan dulu setelah perdebatan mengenai Piagam Jakarta, betul, ya kan? Betul itu. Dan jadi artinya ini konsep negara bangsa Indonesia itu yang sudah dari awal majemuk dan itu dibela. Dibela, betul. Sejak dari awal. Sejak dari awal. Kalau itu tidak ada pembelaan, kita bisa hancur lagi loh. Betul. Ya, ketika nikah masuk kita nggak ada yang bantu, udah kita bisa kembali lagi dalam kendali jajahan. Artinya komitmen sebagai Nahdliyin ya, NU itu untuk membela dan dituangkan bahkan dalam fatwa jihad itu, untuk membela negara bangsa Indonesia ini yang majemuk itu. Betul, yang majemuk itu. Yang memang bukan negara Islam itu, kira-kira gitu, negara kebangsaan. Kira-kira kan begitu ya, negara Pancasila. Yang dengan semua kompleksitas historisnya itulah kira-kira itu gitu. Juga mengapa sampai sekarang NU mengambil sikap seperti itu sampai sekarang ini. Betul. Jadi memang apa yang dilakukan oleh NU hari-hari ini itu bukan sesuatu yang ahistoris. Itu sesuatu yang memiliki jangkar sejarah yang amat sangat kuat. Kira-kira gitu ya. Salah satunya adalah fatwa atau resolusi jihad yang dibuat oleh Hadratus Syekh itu. Yang memang betul-betul memang menempatkan negara bangsa Republik Indonesia ini ya itu sesuatu yang bagian yang koheren dari NU, kira-kira begitu. Maka kalau sekarang kita melihat, jangankan cuma Banser yang ikut menjaga gereja, lawang dulu saja fatwa jihad. Fatwa jihad, betul. Kira-kira gitu, begitu. Kira-kira begitu, ya. Nah, Mas, ini saya lihat kaosnya itu, Mas, R20 itu kan, Mas. Saya kemarin juga terlibat dalam G20, tapi kita berbeda working group, Mas. Saya kemarin terlibat di dalam development working group. Saya mendengar dan tahu Mas Najib terlibat di dalam Religion 20. Religion 20, ya betul. Bisa cerita sedikit nggak, Mas? Ya. Yang diomongkan tuh apa sih, Mas, di R20 ini tentang religion di dalam konteks G20 ini? Ya, jadi R20 ini merupakan inovasi ya, katakanlah inisiatif yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama di bawah pimpinan Gus Yahya yang menginisiasi terbentuknya working group mengenai religion. Ya, Religion 20 yang kemudian karena kita mendapat dukungan dari pemerintah, dari Kementerian Luar Negeri, lalu ini bisa menjadi bagian dari engagement group. Statusnya gitu. Engagement group. Engagement group. Ya, karena Indonesia sebagai chair saya kira punya posisi untuk memberikan privilege lah, punya inisiatif kira-kira begitu ya. Jadi menjadi engagement group. Belumnya ada namanya forum IF20, Interfaith 20. Ya, sudah cukup lama terjadi. Tapi memang ada beberapa hal yang berbeda dari R20 ini dibandingkan dengan Interfaith 20. Apa yang berbeda? Satu, bahwa R20 ini saya kira mencoba untuk membangun platform keagamaan yang baru, yang istilah Gus Yahya seringkali disampaikan adalah harus berbasis kepada keberanian untuk melakukan dialog yang jujur dan terbuka, termasuk mengenai cerita atau kisah-kisah pahit di masa lalu antar agama. Jujur bahwa memang terjadi masa lalu kita itu memang penuh dengan kebencian, penuh dengan konflik, sangat berdarah antar agama, kira-kira begitu. Harus dimulai dari situ. Jadi tidak hanya mengenai, kalau biasanya Interfaith mencari common platform, oke, bagus ya, mencari. Tapi Gus Yahya mengusulkan kita mulai dari satu, kita membicarakan mengenai masa lalu yang pahit itu. Pentingnya kita truth telling, kira-kira gitu. Dari sana baru kita sampai pada fase namanya forgiveness. Pengampunan harus diawali dengan keberanian membicarakan masa lalu yang pahit itu. Bitter past itu.
lalu forgiveness, lalu menuju ke rekonsiliasi. Jadi ini memang topik yang berat untuk dilakukan. Berat sekali. Itu satu. Itu yang pertama. Kita harus mulai dari sana. Lalu yang kedua, kita juga berani melakukan, harus berani istilahnya itu membaca ulang tradisi-tradisi keagamaan yang problematik and obsolete dalam agama masing-masing. Wah, itu radikal tuh, Mas. Itu radikal banget, karena itu. Radikal banget tuh, Mas. Ini radikal, jadi artinya revisit lagi tradisi keagamaan tuh. Iya. Jadi kita harus ngakui memang nyatanya terjadi di India itu, Muslim dan India berperang bertahun-tahun. Iya, Muslim Hindu di sana. Ya, wah, termasuk perang salib, semuanya harus kita akui bahwa itu memang ada masa di masa lalu. Dan memang terjadi itu. Harus terjadi, kira-kira gitu. Iya. Lalu, tapi kita harus melangkah ke depan. Kira-kira apa kita mau melanjutkan perang terus-menerus? Ini kan enggak. Iya. Kalau enggak, berarti kita harus akui, truth telling, oke, kita akhiri dengan pengampunan, menuju ke rekonsiliasi. Satu. Berikutnya adalah, itu tadi Mas, istilahnya perlunya kita membaca ulang recontextualizing religious teaching yang problematik dan obsolete. Yang menurut kami ada. Menurut NU ada, dan itu sudah dibuktikan. Membuka religious teaching itu apa enggak? Mas, contohnya begini, contohnya, dan ini sudah dilakukan. Berat ya? Berat sekali, pasti. Dan itu sudah dilakukan oleh NU. Misalnya ketika NU melakukan namanya Munas Alim Ulama di Banjar tahun 2019 ya, yang memutuskan bahwa menghapuskan terminologi kafir dalam fikih. Dalam fikih? Dalam fikih. Iya, mengganti dengan fikih kewarganegaraan, karena apa? Konsep fikih, kalau bukan fikih dalam arti teologi ya, kalau itu kan memang keyakinan ya. Cuman dalam arti fikih politik, yang dimana warga itu terbagi dari Muslim, lalu kafir dhimmi dan kafir harbi. Istilahnya kalau ini kan produk fikih zaman pertengahan ini, ketika khilafah itu, zaman khilafah. Jadi statusnya itu kan tidak, yang Muslim kelas 1, berikutnya yang bukan Muslim itu kafir. Kafir itu ada dua kategori, kafir dhimmi, kafir yang mau membayar pajak, mau tunduk, dilindungi oleh negara, dan kafir harbi, kafir yang memerangi yang boleh diperangi. Itu kan konsep-konsep fikih zaman pertengahan ya Mas. Iya. Yang sudah nggak relevan di konteks negara bangsa. Iya. Kan gitu. NU mengajak pemimpin Islam sedunia, ahli fikih, kita perlu meninjau ulang itu tradisi-tradisi fikih lama itu udah nggak relevan dengan konteks negara bangsa. Dan menghapus istilah kafir. Hapus kafir. Wah, kayak apa itu? Karena itu kan, itu, Mas. Oh itu waktu itu jadi berita amat sangat besar, menganggap Islam, NU sudah menghapus surat Al-Kafirun, kan dalam Al-Quran ada surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma ta'budun, dan seterusnya ya, yang intinya bahwa wahai orang-orang kafir, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma ta'budun, ya kami tidak beribadah mengabdi seperti cara kamu beribadah, dan seterusnya lah ya. Itu dianggap sebagai menghapus Quran itu tidak. Dan sebagai konsep teologi tetap bahwa ada yang Muslim dan ada yang tidak meyakini Islam namanya. Tapi bukan sebagai konsep fikih sosial, fikih politik, itu nggak tepat. Kita itu hidup di negara bangsa. Di negara bangsa kita harus membuat fikih baru, fikih kewarganegaraan. Fikih kewarganegaraan. Itu salah satu hasilnya. Itu keberanian sekali Mas. Dan di dunia kayaknya belum banyak juga yang sampai titik ini melakukan rekontekstualisasi, reinterpretasi terhadap pemikiran-pemikiran klasik. Artinya memang bagaimana NU itu mau memperjuangkan ya Mas ya. Dan saya kira ini beyond Indonesia kalau cerita seperti ini. Indonesia, betul. Bahkan dibawa ke dalam G20. Karena itu kemudian ini dibawa ke sini, R20, karena kita ingin mengajak, dan kita sebenarnya juga kita merujuk juga terhadap tradisi Katolik Mas. Kita menghargai Konsili Vatikan II. Itu kita anggap sebagai salah satu pijakan penting dalam hubungan antar agama. Itu keberanian Gereja Katolik Vatikan untuk melakukan meninjau ulang doktrin-doktrin lama. Iya betul. Betul. Dan itu sebenarnya bukan hanya khas di Yahudi, juga ada Mas. Itu yang kita undang ke R20 kan antara lain tokoh Yahudi yang sama. Mereka melakukan rekontekstualisasi ajaran-ajaran Yahudi yang menganggap mereka sebagai the chosen people. Selain itu kan seolah-olah yang terpilih hanya Yahudi. Itu kan oleh beberapa kalangan sudah ditinjau ulang. Betul, tinjau ulang. Doktrin itu kita harapkan dilakukan oleh semua agama. Kira-kira begitu. Kalau semua agama berani meninjau ulang ajaran-ajaran keagamaan yang problematik, karena itu warisan masa lalu, produk pada zamannya mungkin sesuai, yang obsolete nggak lagi relevan, kita tinjau ulang yang sesuai dengan peradaban baru yang sedang berkembang. Mas, ini mungkin akan terdengar agak jahil dan nakal ini. Saya pernah Mas ya, tapi saya jadi pikir gini Mas.
Kalau kita sudah seprogresif itu mendorong ke G20, kita ke dalam gimana, Mas? Ke Indonesia, maksud saya gini loh, Mas. Ini kegelisahan juga ya, Mas. Kegelisahan saya juga. Karena agama itu kan sering sekali dipakai ya, Mas. Entah dipolitisasi, entah apa namanya, dan kemudian membedakan ini aku, ini kamu. Itu. Kamu nggak boleh itu, aku nggak boleh itu. Nah, sementara kita di tingkat global sudah seprogresif itu bahkan. Gimana penjenengan lihat ini? Apalagi dalam zaman dulu kemarin rame pilkada, sekarang mau pemilu, macam-macam itu ya. Jadi mungkin gini, saya ingin lanjutkan sedikit. Jadi memang R20 itu membawa kembali agama ke panggung utama diplomasi dunia. Setuju. Yang memang selama ini biasanya agama itu marginal. Isu diplomasi dunia itu adalah ekonomi, perdagangan, kira-kira industri kan gitu. Yang di G20 kan topik-topiknya itu tuh intinya. Lingkungan, digitalisasi gitu kan. Tapi agama enggak. Nah, ini memang sebenarnya satu sisi ini inovasi membawa agama ke panggung utama, menjadi engagement event. Tapi kami mengusulkan membawa agama bukan sebagai identitas. Kalau itu menjadi identitas akan membelah semuanya. Justru agama sebagai basis nilai dan etik yang itu kita akan bisa punya titik temu, Pak. Jadi karena itu dengan keberanian itu lalu tahap berikutnya adalah merumuskan memang shared civilizational values. Ini poin berikutnya dari agenda R20 yang saya ceritakan tadi. Mulai dari meninjau ke belakang, rekontekstualisasi, lalu menyusun platform bersama mengenai di titik mana semua agama bisa bergabung, kita menjadi kekuatan transformasi berbasis atas nilai-nilai etik agama yang memang bisa menjadi kekuatan inspirasi moral. Kira-kira begitu. Jadi itu yang ingin dilakukan melalui R20 dan alhamdulillah luar biasa responnya sangat bagus. Paus Francis mengirimkan pidato, teks pidatonya yang dibacakan. Kira-kira pemimpin agama dari India, termasuk yang RSS yang dulunya dianggap sebagai garis keras itu, mereka datang, menerima dan merespon, mengapresiasi R20 dan mereka sebenarnya ingin menyelenggarakan juga tahun ini di India. Di India, betul. Mereka sepakat. Sayangnya pemerintahan India yang nggak setuju, Modi. Partainya yang nggak setuju, bukan ormasnya. Karena partainya khawatir dalam waktu dekat ada pemilu, kalau kegiatan ini diangkat, karena salah satu isu yang kami bawa kan, kami menyerukan pada semua pimpin agama untuk tidak melakukan weaponization of religion. Jadi jangan gunakan agama sebagai senjata politik, karena itu berbahaya. Kira-kira begitu. Itu yang pesan R20 antara lain itu. Dan itu diterima luas, bahkan oleh tokoh-tokoh India yang sebelumnya dikenal sebagai garis keras ya, RSS itu. Mereka menerima dan ingin menyelenggarakan R20 di India, tapi sayang pemerintahnya yang nggak setuju karena kalau itu diangkat nanti itu bisa menjadi backlash untuk partainya, untuk partainya. Oke, jadi itu tadi melanjutkan mengenai R20. Lalu bagaimana dengan kita sendiri, Mas ya, di dalam negeri? Tadi pertanyaan Mas Yan kita ke sana ya. NU sudah mengawali. Ya, jadi saya ceritakan tadi Munas 2019 sudah memutuskan keputusan yang monumental mengenai menghapuskan itu tadi. Saya belum mempelajari lagi. Terminal. Ya, karena itu kafir. Lalu yang kedua, sejak awal 2021 R20 kan 2001 ya, G20 ya. Benar ya, 2021. G20 2022. Sorry. Sejak awal jadi NU itu menginisiasi acara lain, kegiatan lain yang disebut sebagai Halaqah Fikih Peradaban. Yang kemudian dipuncai pada bulan Februari persis ketika 100 abad NU itu kita menyelenggarakan Muktamar Internasional Fikih Peradaban di Surabaya yang dihadiri oleh seluruh ulama sedunia. Apa intinya? Sama dengan apa yang kami sampaikan di R20. Kalau R20 kan pemimpin antar agama, di Muktamar Fikih Peradaban itu kami mengumpulkan semua ulama sedunia dari Arab Saudi, dari Mesir, dari Yaman, dari semuanya, dari elemen-elemen terpenting dunia Islam, untuk kira-kira kita mengajak semuanya berpikir bahwa kita perlu merekontekstualisasi fikih. Karena konteks sudah berubah. Teks-teks fikih ini sebagian besar dibangun, ditulis pada zaman pertengahan, ketika konstruk politik waktu itu adalah kehilafahan. Ketika kitab itu diterapkan di zaman modern nggak relevan lagi. Para ulama harus berani. Kira-kira gitu. Kami NU mengajak itu di antara semua pemimpin agama. Kita harus berani meninjau ulang teks-teks klasik itu dalam konteks yang baru dan kita harus merekontekstualisasi. Alhamdulillah Mas Yan, dengan semua keterbatasannya saya kira itu sudah dilakukan bahkan di tingkat akar rumput. Jadi kalau halaqah itu dilakukan di tingkat cabang.
Dan kemarin itu Mas Ulil kebetulan yang jadi ketuanya, nanti bisa ngobrol lebih panjang. Jadi halakoh di semua daerah, seingat saya lebih dari 250 titik di seluruh Indonesia. Jadi ulama, ini artinya ini mengatakan bahwa ini bukan hanya gerakan elitis di tingkat nasional atau internasional, enggak. Tapi sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Sampai ke desa-desa. Ulama-ulama yang terlibat itu kan dari desa, dari kecamatan, ngumpul di kota, kabupaten, di Sumatera, di Kalimantan, bahwa perlunya kita membangun fikih baru, gampangnya gitu. Fikih negara bangsa, fikih kewarganegaraan yang menghapus kafir tadi itu, kira-kira gitu. Dan fikih politik yang baru dalam era demokrasi. Perlu. Dan ini masih kita lakukan sampai ini sekarang, kemarin baru minggu lalu baru kita rapatian lagi untuk penyelenggaraan tahun ini. Intinya bahwa kita bergerak dari level grassroots sampai ke level yang paling tinggi. R20 kan G20 internasional sudah ini salah satu forum terbesar di dunia dan ingin saya katakan bahwa NU tidak hanya slapstick, artinya hanya ngomong di mulut aja atau elitis saja, ini elit, enggak, kita sudah bergerak sampai di akar rumput. Untuk pentingnya memang kira-kira kesadaran baru mengenai beragama, di mana kita harus beragama dalam konteks yang baru, yang harus punya keberanian untuk membaca ulang dan merekontekstualisasi, saya kira ajaran-ajaran yang cocok dibangun pada mungkin 1000 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, kira-kira begitu. Dan yang tadi disampaikan tadi agar tidak menggunakan agama sebagai senjata untuk politik tadi itu. Betul. Kita konsisten, dan itu saya kira dari awal Gus Yahya mengatakan, dari beliau awal terpilih sudah mengatakan itu ya. Satu, NU tidak akan terlibat dalam politik praktis, dalam kontestasi. Dan saya kira itu dia konsisten ya. Artinya dulu kan tahun 2019 itu NU mau tidak mau ikut dalam politik karena Rois Amnya atau mantan Rois Amnya, yaitu Kiai Ma'ruf Amin, dipilih menjadi cawapres. Jadi akhirnya semua elemen NU itu sepertinya bergerak karena Rois Am terlibat dalam kontestasi. Nah, ini sejak Gus Yahya terpilih akhir 2021 kan sudah mengatakan NU tidak boleh terlibat langsung dalam kontestasi. Itu artinya ketua umum, Rois Am, pokoknya pimpinan-pimpinan utama itu nggak boleh. Kalau mau ya harus mundur, kira-kira gitu, dan dilarang. Itu satu. Lalu yang kedua soal politik identitas. Dari awal mengatakan bahwa NU melarang atau tidak menyetujui penggunaan identitas untuk politik, penggunaan politik, karena itu bersifat destruktif. Kita tahu pengalaman-pengalaman banyak negara yang saya kira mengalami. Dan kita negara majemuk yang berpotensi untuk tercerai-berai, kira-kira begitu, kalau agama digunakan untuk itu. Padahal keinginan kita untuk menjadi negara maju itu kan gede banget. Dan karena memang juga secara fakta ya Mas ya. Ini saya bolak-balik dan saya nggak pernah bosen itu bilang mengenai 30 tahun terjebak dalam middle income trap ini. Ini jadi negara nanggung loh Mas. Negara miskin enggak, kita bukan negara miskin, tapi kaya juga jelas tidak. Masa kita tuh nanggung kelamaan Mas. 30 tahun. 30 tahun ya? Saya tuh middle income itu 30 tahun ya? Sekarang kita sudah 30 tahun dan kita belum ada tanda-tanda bisa keluar Mas. Padahal kita kan maunya 2045, 22 tahun lagi. Jadi saya sempat ngobrol dengan beberapa ekonom gitu Mas ya. Dan saya menemukan atau mendengar istilah itu. Bisa nggak sih kita ini kaya sebelum tua? Itu istilah Mas. Ternyata itu istilah di dalam sebuah kondisi bonus demografi di mana saat ini situasi kita ini sedang mengalami bonus demografi Mas. Artinya yang berusia produktif lebih banyak dari yang nggak produktif. Ini tinggal 15 tahun Mas. Tinggal 15 tahun ya. Celakanya yang berusia produktif ini tidak sungguh-sungguh produktif. Dalam konteks obrolan kita saat ini, malah mungkin mereka cakar-cakaran karena identitas. Betul. Karena tidak melihat keragaman itu sebagai satu modal gitu Mas ya. Tapi malah menjadi sumber orang Jawa bilang congkrah gitu ya. Jadi sumber untuk cekcok gitu. Makanya membicarakan ini bagi saya penting Mas dalam konteks membangun tadi. Mau jadi negara yang lebih maju, tapi nggak bisa keluar dari konflik karena identitas kan repot Mas. Iya, betul. Dan kita concern betul ke situ Mas. Jadi memang dari awal saya kira NU ya secara umum saya kira, dan secara khusus saya kira dari periode kepemimpinan Gus Yahya itu saya kira secara sangat sadar dan aktif saya kira untuk melakukan kampanye itu ya. Kampanye baik dalam konteks internal. Ini misalnya PBNU baru aja mengeluarkan surat
kepada semua orang yang terlibat dalam kontestasi 2024 untuk secara otomatis nonaktif. Oh, semuanya. Semuanya. Yang jadi caleg, yang jadi tim ses, yang jadi apa saja pokoknya otomatis. Baru minggu lalu kita rapat dan ditulis. Saya kira itu sikap yang sangat bagus. Sikap yang sangat bagus. Biar nggak dibawa-bawa ini organisasi ini oleh semua orang yang berkepentingan untuk kepentingan itu. Dan ngeklaim, kan? Betul, ngeklaim, apalagi terus kemudian diberi embel-embel. Kita didukung oleh NU, ada repot itu, Mas. Iya. Karena gimana ya, Mas? Saya tuh ingin ngobrol sedikit lebih dalam. Mengapa di tahap peradaban kita ya, Mas ya? Kalau ngomongin agama itu kok selalu menjadi bahan jualan? Nggak cuma di Islam, di Kristen saya melihat, di Katolik, barangkali karena Islam, Kristen Katolik itu yang paling besar saat ini di Indonesia ya, Mas. Tapi orang selalu begitu kan, mengasosiasikan, wah saya didukung oleh agama A atau agama B. Lo, Mas, sekarang sebagai sosiolog Mas ya, bukan sebagai sekjen. Sebagai sosiolog ini gejala apa Mas yang terbaca di penjenengan? Ya ini memang apa ya, konsekuensi dari struktur politik kita yang sejak awal memang terbelah ya, atau terbangun atas dasar afinitas identitas. Jadi secara sosiologis begitu ya? Iya, secara historis kira-kira begitu. Jadi secara historis kita punya pengalaman tahun 55 misalnya, yaitu ragam partai politik yang ada waktu itu mewakili keberagaman ini. Ada partai Islam, atau Katolik, atau Protestan gitu, partai Islam tidak ada macam-macam kan itu ya. Dan itu memang terjadi, kelompok nasionalis, itu kira-kira potret pada waktu itu ya, kira-kira yang terjadi. Kemudian saya kira selama Orde Baru, kemudian coba diregimentasi dengan melakukan unifikasi ya, artinya yang Golkar, artinya pemerintah punya partai yang tidak mengaku sebagai partai waktu itu, namanya Golongan Karya. Bukan partai ini. Partai itu. Kira-kira gitu ya. Yang pilarnya adalah militer dan birokrasi, ya artinya itu negara. Sementara kemudian dua pihak lain atau dua kutub yang lain adalah dikumpulkan jadi satu, semua partai Islam jadi satu, namanya P3 waktu itu ya. Betul. Partai Persatuan Pembangunan, NU, Masyumi yang kemudian berubah menjadi Parmusi, waktu itu ada macam-macam. Kumpul semua di situ. Semuanya kumpul di sini. Yang satunya lagi Partai Nasionalis, PDI waktu itu ya. Yang semua partai nasionalis dan agama yang non-Islam semuanya digabung situ, kan kira-kira gitu. Jadi ini kira-kira prakteknya masih terjadi. Kemudian ketika reformasi ini kembali ke format awal, kira-kira gitu ya. Semua orang identitas itu tidak bisa dipisahkan kira-kira dari politik. Nah, problemnya adalah memang ketika kita menempatkan agama itu kemudian semata-mata sebagai identitas, Mas Yan. Artinya gitu. Ini problem kita memang kemudian. Jadi ketika kita menempatkan agama sebagai identitas dalam ruang publik, yang terjadi adalah pembelahan atau divisif. Artinya kelompok-kelompok menjadi agama bukan menjadi kekuatan integratif. Kira-kira begitu ya. Itu yang kemudian ingin kita lakukan oleh NU, kira-kira itu termasuk melalui Adventi, adalah bagaimana kita membangun nilai-nilai yang menjadi titik temu dari semua agama-agama. Ketika agama dilihat sebagai sumber etika dan moralitas, di situ ada kemungkinan saya kira kita punya titik berangkat yang sama. Kira-kira begitu ya. Tapi itu memang harus dilakukan setelah kita berani melakukan proses diskusi yang terbuka mengenai masa lalu. Biar proses rekonsiliasi kita itu otentik. Kira-kira begitu ya. Bukan rekonsiliasi kosmetik. Kira-kira begitu ya. Yang hanya di bibir saja. Kita harus sungguh-sungguh, dan saya kira NU sudah membuktikan itu selama sekian puluh tahun. Sejak Gus Dur, saya kira tahun 84 ketika beliau, kan itu menandai transformasi NU dari partai politik menjadi organisasi keagamaan kembali, itu 84 Gus Dur itu, Mas Yan. Sebelumnya NU itu kan partai politik. Partai politik menjadi organisasi keagamaan itu 84. 84. Gus Dur itu. Ya, itu kembali ke hitoh istilahnya. Kan waktu itu ketika Gus Dur terpilih 84 itu salah satu keputusan penting bersamaan dengan itu adalah NU kembali ke hitoh 1926. Artinya apa? Kembali ke hitoh sebagai organisasi keagamaan, kemasyarakatan keagamaan. Bukan partai politik. Bukan partai politik. Itu yang sudah terjadi sejak 52. Kira-kira begitu. Nah, itulah saya kira Gus Dur membawa kembali NU kepada rel sebagai organisasi, sebagai civil society lah kalau kita bilang ya, civil society. Dan itu saya kira mengalami transformasi besar sejak itu Gus Dur. 2 periode sampai 3 periode beliau, karena waktu itu ketika 96 kan beliau periode ketiga dan Soeharto menghendaki dia turun untuk mengontrol
NU, tapi kan kemudian perlawanan para kiai sehingga beliau terpilih lagi 96 kan begitu ya, itu terakhir. Ya, saya ingat tuh. Ya, karena itu. Saya ingat itu. Gus Dur mau didongkel gitu kan. Iya, itu. Saya kebetulan datang sebagai wartawan, kira-kira gitu. Saya waktu itu masih jadi wartawan, saya datang ke sana sebagai wartawan. 96 itu anu ya Mas ya, defining moments ya. Defining moment. Udah tulis kan sebelumnya. PDIP Juli itu kan. Iya, betul. Kemudian setelah itu Gus Dur mau didongkel. Itu benar-benar upaya rejim saat itu sudah panik gitu kan. Benar. Semua harus dihajar itu kan. Betul. Dan saya ingat itu, saya datang ke Muktamar NU di Cipasung dalam satu rombongan mobil dengan Ibu Mega. Damas Eros, Gus Ipul. Wah, itu Bu Mega mendukung sekali. Iya, karena itu. Betul. Ini kan kira-kira adalah kelompok reformis ini atau gerakan civil society yang mendorong reformasi ini. Saya kadang-kadang kalau ingat zaman itu ya Mas ya, berani sekali ya melawan Soeharto ya. Yang demikian powerful ya, kekuatan itu. Betul. Mas, ini kembali saya menerusin sedikit. Karena kami di Nalar itu kan concern dengan kebijakan ya Mas ya. Apakah mungkin ada intervensi kebijakan untuk tadi yang diperjuangkan? Ini tadi yang diperjuangkan oleh teman-teman Mas Najib dan teman-teman NU tadi. Ini kan keragaman, keberagaman ini kan dirawat ya Mas ya. Saya memang melihat dan saya pernah maksud saya mengatakan kata-kata pernah karena saya dulu ada di pemerintahan. Ada beberapa kebijakan seperti revolusi mental misalnya, atau pembangunan manusia dan kebudayaan yang maunya itu kan ujungnya memang kepinginnya kekeragaman tadi dirawat. Tapi saya belum melihat ini efektif. Sekarang Mas Najib sudah mengalami berbagai hal tadi, tapi sebagai orang yang menghidupi ini secara praktis, apakah Mas Najib bisa berimajinasi tentang ini kalau ada intervensi dari pemerintah dalam bentuk kebijakan atau apapun gitu, apa kira-kira Mas ya, yang memprevent agama untuk digunakan sebagai weapon tadi, tapi juga yang mempromot agama menjadi tadi sumber daya untuk menyatukan dalam konteks negara bangsa modern ini. Kenapa Mas? Ini memang iseng pertanyaan saya ini, tapi karena saya itu benar-benar pengen nanya hal yang mendasar seperti ini Mas. Oke, satu saya kira dari sisi kebijakan yang bercorak keagamaan, ya. Saya kira yang terutama kemudian katakanlah di domain Kementerian Agama dan yang lain-lain. Itu saya kira memang harus membangun platform kebijakan yang sungguh-sungguh saya kira ya, menempatkan warga negara itu dalam posisi yang setara. Kira-kira begitu. Itu saya kira pilar. Ya, jadi pilar pertama penting ya. Jadi kita harus meletakkan semua warga negara itu apapun agamanya, kira-kira gitu, apapun afilitas itu harus diletakkan dalam posisi yang setara. Kira-kira kesetaraan itu saya kira pilar pertama yang paling utama itu. Pertama itu. Jadi semuanya. Jadi misalnya katakanlah tadi soal tempat ibadah misalnya atau dan yang lain, kita harus letakkan secara setara itu kepada semuanya. Jangan kemudian ada privilege kepada kelompok-kelompok yang lebih besar, kira-kira gitu ya. Itu yang pertama. Itu yang harus ditunjukkan dengan sungguh-sungguh saya kira oleh pemerintah. Lalu yang kedua memang kita saya kira perlu menginisiasi program-program transformasi sosial terutama di level akar rumput Mas ya. Saya kira yang menjadi titik temu dari komunitas-komunitas yang beragam itu. Saya kebetulan kan punya pengalaman riset-riset di daerah konflik ya. Saya pernah terlibat dalam program-program misalnya bagaimana membangun perdamaian di wilayah-wilayah pasca konflik seperti itu. Saya masih ingat waktu kita ketemu di Napoli. Ya. Dengan paparan mengenai integrasi mantan kombatan. Ya, kira-kira begitu. Saya masih ingat saya datang ke sesi Anda itu, wah ini Mas Najib paparannya kok integrasi mantan kombatan. Kira-kira begitu. Jadi saya terlipat dalam program transformasi sosial. Advokasi kebijakan mengenai bagaimana membangun perdamaian di wilayah-wilayah pasca konflik ya. Khususnya waktu itu di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang pernah terkoyak oleh konflik antar agama pada masa awal Orde Baru, pada masa awal reformasi 98, 99, 2000, 2001. Itu kan salah satu, kemudian kita sampai membangun framework yang kita sebut sebagai peace through development. Bagaimana kita harus membangun perdamaian melalui pembangunan. Kenapa ini penting? Karena memang selama ini kita waktu itu melibatkan Bappenas dan UNDP waktu itu ya. Jadi selama ini memang pembangunan itu atau perencanaan pembangunan itu seringkali
dilihat sebagai sesuatu yang parsial, ya, sesuatu yang memang hanya untuk pembangunan itu sendiri, yang seringkali pendekatannya cenderung pertumbuhan, kira-kira gitu ya, yang cenderung bersifat teknokratik yang tidak melihat dalam perspektif lebih luas. Karena itu kami misalnya waktu itu mendorong, menginisiasi, mengusulkan misalnya perlunya perencanaan pembangunan yang sensitif konflik, apalagi daerah konflik. Jadi karena kalau kita salah, pembangunan itu bukannya justru menyelesaikan konflik, justru menciptakan konflik baru. Kan kayak gitu. Jadi kita harus sadar betul itu. Pembangunan itu harus kita rumuskan, kita tempatkan dalam frame transformasi sosial yang mengarah pada pembangunan perdamaian. Nah, karena itu salah satu yang kita bayangkan misalnya adalah ya dari awal kita perlu prinsip-prinsip partisipasi ya. Kita harus perlu melibatkan berbagai stakeholders. Bahkan kita, saya kira, perlu memfasilitasi misalnya program-program yang menjadi titik temu antar komunitas. Kan gitu. Jadi ketika lintas komunitas sudah bertemu di akar rumput melalui program-program yang menguntungkan untuk mereka, saya kira ini titik masuk yang sangat penting, Mas ya. Jadi orang itu misalnya masuk dalam koperasi bersama yang Muslim, Kristen, yang antar suku misalnya gitu ya. Jadi merasakan kebersamaan dan saya kira manfaat dari pembangunan secara bersama-sama. Saya kira itu proses yang kemudian akan otentik ya, membangun kohesi itu. Jadi kohesi sosial saya kira harus dibangun di akar rumput dan melalui proses-proses yang secara sadar saya kira didesain untuk menjadi titik temu semua kelompok. Jadi selain tadi memang prinsip-prinsip imparsialitas dan equal before law ya, mengenai kesetaraan dari kewargaan, saya kira kita memang perlu membangun program-program yang di titik itu semua warga bertemu. Tidak terbelah oleh identitas yang memecah tadi. Tapi harusnya ini justru melalui program-program itulah kita punya kebersamaan. Misalnya dalam kasus Aceh misalnya, saya juga terlibat sedikit dalam pos MOU Helsinki di Aceh. Yaitu tadi menginisiasi program-program bersama yang melibatkan mereka yang sebelumnya terafiliasi dengan GAM, dengan yang tidak, kira-kira begitu. Dengan yang dulunya bahkan mungkin pro NKRI, ada laskar-laskar merah putih lah, seperti di Timor Leste, saya kira kita punya pengalaman. Jadi ada memang diinisiasi program-program yang menjadi titik perjumpaan warga di level akar rumput, melalui skema-skema pembangunan yang sistematis, yang komprehensif. Saya yakin itu akan mampu memperkokoh, Mas Yan. Artinya fondasi kebangsaan kita yang dalam momen-momen tertentu, terutama politik elektoral, akan cenderung mencabik-cabik ya. Kita lalu menjadi berhadapan lagi. Tapi kalau kita punya fondasi yang kokoh seperti itu, saya yakin akan lebih awet kita. Lebih awet. Oke. Mas Najib, terima kasih. Ini kita sudah mendiskusikan banyak sekali hal, aspek dan perspektif bahkan matur nuwun. Apakah masih ada lagi Mas yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang menyimak ini mengenai keragaman ini? Saya kira yang paling penting, yang paling relevan ya dengan pemilu 2024 ini. Karena ini momentum penting juga, critical moment ya. Critical moment dalam perjalanan kebangsaan kita. Saya kira yang jangan sampai, saya kira momen ini akan menjadi momen yang membuat kita terbelah ya, membuat momentum kita jadi tercapik-capik secara kebangsaan, kira-kira begitu. Justru kita harus memastikan bahwa ini justru momentum penting untuk menghantarkan kita lebih dekat kepada cita-cita kemerdekaan. Kira-kira begitu. Seperti tadi, apalagi tadi Mas Yan tadi mengatakan ini kita punya 15 tahun golden period ini. Yang kalau ini kita lewat, ini karena ini habis ini justru mungkin kita mundur lagi. Saya kira ini sesuatu yang kita kehilangan momentum yang sangat berharga dalam perjalanan kita untuk saya kira melampaui middle income trap itu. Saya sepakat bahwa ini saya kira momentum penting. Jadi karena itu ya istilahnya ya kita berpolitik secukupnya. Tapi persaudaraan saya kira selamanya. Sebagai warga bangsa, ya sebagai sesama warga negara, saya kira kita harus tetap, kita bisa berbeda pilihan misalnya. Termasuk di NU sendiri saya kira sudah banyak ini yang pilihan A1, 2, 3, saya kira udah biasa. Kita harus terbiasa berbeda pilihan politik tanpa harus kemudian saling memusuhi, kira-kira gitu. Dan nanti ketika akhirnya sudah selesai, ya kita akan bersatu lagi untuk
kira-kira bergerak bersama, saya kira untuk mencapai cita-cita bersama itu. Karena kalau tidak ya kita akan kehilangan momen besar, saya kira yang saya sepakat tadi dengan Mas Yan, kita punya, saya kira ini tanggung jawab sejarah kita semua ya. Saya kira yang akan segera masuk dalam momen politik ini untuk merawat kebersamaan ini, dan kita mengawal betul-betul bahwa cita-cita kemerdekaan ini akan lebih dekat kepada apa yang sedang kita lakukan. Mungkin itu. Matur nuwun, Mas. Ini bagi saya ini quote of the day ini, berpolitik seperlunya, bersaudara selamanya. Karena memang fakta keragaman kita sebagai anak bangsa Indonesia. Mas Najib, matur nuwun sekali. Terima kasih atas cerita, sharing, pencerahan, inspirasi, semangat ini. Terima kasih. Siap, terima kasih. Saudara sekalian, demikianlah perbincangan kita bersama Mas Najib Aska, seorang sosiolog, seorang aktivis, seorang pegiat keagamaan tapi juga keberagaman, dan banyak aspek. Tapi saya mau menyebut Mas Najib seorang teman. Mas Najib menemani kita dalam perbincangan kita memahami apa itu keragaman, bahwa keragaman itu mesti menjadi modal karena kita mau maju, karena bangsa ini mau maju, karena kita bersama-sama sebagai bagian dari negeri ini menginginkan hidup bersama yang lebih baik, yang lebih bermartabat, yang lebih beradab.